Selamat pagi semuanya. Kami dari tim 1 akan mempresentasikan hasil diskusi belajar dari kelompok kami yang berjudul Hakikat Peserta Didik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudiarman Purba sebagai dosen perkembangan peserta didik. Anggota tim 1 terdiri dari yang pertama Putri Alicia Simanjuntak, itu saya sendiri, yang kedua Yuli Purba, dan yang ketiga Gladys Susilawati Butar-Butar. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian peserta didik. Ada dua pengertian peserta didik. Yang pertama menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003, yang artinya peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, menurut Abu Ahmadi, peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah atau potensi dasar baik secara fisik maupun psikis yang perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari pendidik. Kemudian, secara filosofil, hakikat manusia merupakan kesatuan integral dan potensi-potensi esensial yang ada pada diri manusia, yakni 1. Manusia sebagai makhluk pribadi, yang kedua manusia sebagai makhluk sosial, yang ketiga manusia sebagai makhluk susila, yang keempat manusia sebagai makhluk religius. Jalius menjelaskan pengertian hakikat adalah berupa apa yang membuat sesuatu terwujud. Dengan kata lain dapat dirumuskan, hakikat adalah unsur utama yang mewujudkan sesuatu. Hakikat mengacu kepada faktor utama yang lebih fundamental. Faktor utama tersebut wajib ada dan merupakan suatu kemestian. Adapun hakikat peserta didik menurut Zahara Idritis dan H. Lisma Zumal adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik adalah pribadi yang sedang berkembang. Kedua, peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. Ketiga, peserta didik adalah pribadi yang memiliki potensi baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda sehingga masing-masing merupakan insan yang unik. 4. Peserta didik memerlukan pembinaan individual dan perlakuan yang manusiawi. Peserta didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungannya. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki kemampuan untuk mandiri. Sedangkan menurut Raka Joni menyatakan bahwa hakikat peserta didik didasarkan pada 4 hal, yaitu 1. Peserta didik bertanggung jawab terhadap pendidikan sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. 2. Memiliki potensi baik fisik maupun psikologi yang berbeda-beda sehingga masing-masing subjek didik merupakan insan yang unik. Yang ketiga, memerlukan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi. Terakhir, pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan. Kebutuhan peserta didik. Asosiasi Nasional Sekolah Menengah Amerika Serikat 1995 mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dilihat dari dimensi pengembangannya, yakni sebagai berikut: kebutuhan intelektual, kebutuhan sosial, kebutuhan fisik, kebutuhan emosional dan psikologis, kebutuhan moral, kebutuhan homodivinus. 3. Karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-cita. Ada 4 hal dominan dari karakteristik siswa, yaitu 1. Kemampuan dasar, misalnya kemampuan kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotor. 2.
latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, agama, dan sebagainya. 3. Perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. 4. Cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan, dan lain-lain. 4. Perbedaan individu peserta didik. Garis 1963 dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Sunarto dan B. Agung Hartono mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang berikut. 1. Perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. 2. Perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. 3. Perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. 4. Perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. 5. Perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. 5. Perbedaan individu peserta didik lainnya. Perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan bahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan kesiapan belajar, perbedaan bakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuli Purba. Hak dan kewajiban peserta didik. Apa itu hak peserta didik? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, adapun hak peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut, serta yang diajarkan oleh pendidikan seagama. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan. Kewajiban peserta didik pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga telah mengatur kewajiban peserta didik. Dapat dilihat dari dimensi etis, kewajiban peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi dan menjunjung tinggi semua aturan dan peraturan berkenaan dengan operasi yang aman dan tertib di sekolah. Yang kedua, menghormati dan mematuhi semua ajaran yang bersifat edukatif dari kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan para pihak yang terhubung dengan sekolah. Yang ketiga, menghormati orang tua atau wali peserta didik dan manusia pada umumnya. Keempat, menghormati sesama peserta didik. Kelima, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Keenam, ikut bekerja sama dan menjaga gedung, fasilitas, serta barang-barang milik sekolah. Ketujuh, menjaga kebersihan ruang kelas, sekolah, dan lingkungannya. Kedelapan, menunjukkan kejujuran, kesopanan, dan kebaikan dalam hubungan dengan sesama siswa, anggota staf, dan orang dewasa. Dan yang sembilan dan terakhir, hadir dan pulang sekolah tepat waktu, kecuali dalam keadaan khusus seperti sakit dan keadaan darurat lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Faktor pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, keadaan tonus jasmani, yang dimana keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Yang kedua, keadaan fungsi jasmani atau fisiologis, yang selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar yaitu: yang pertama, motif. Motif merupakan hal yang penting dalam manusia bertindak. Dengan motif yang kuat, individu akan berusaha untuk menghadapi tugas yang telah ditentukan. Yang kedua, sikap. Sikap merupakan gejala internal
yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terbaik terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Xia tahun 2003. Dan yang ketiga, ingatan. Tujuan belajar ialah agar apa yang dipelajari itu tetap tinggal dalam ingatan. Agar apa yang dipelajari itu tetap tinggal dalam ingatan, maka perlu ada tindakan supaya materi itu sering ditimbulkan di atas kesadaran. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang eksternal merupakan juga dapat mempengaruhi belajar. Dalam hal ini, Xia tahun 2003 menjelaskan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Yang kedua, lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Yang ketiga, lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa juga mempengaruhi belajar siswa. Yang kedua, faktor non-sosial. Faktor non-sosial terbagi menjadi dua. Faktor alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Dan faktor kedua, faktor instrumental, yang dimana perangkat belajar dapat digolongkan dua macam. Pertama, hardware, seperti gedung sekolah, alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga. Dan faktor ketiga, faktor materi pelajaran atau yang diajarkan ke siswa. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, begitu juga dengan metode mengajar guru disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga memiliki hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses pendidikan yang dijalaninya. Yang kedua, peserta didik memiliki karakteristik tertentu yang harus dipahami oleh pendidik agar proses pembelajaran dapat efektif dan efisien sehingga tujuan pendidik nasional dapat dicapai. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dapat dibagi dua secara garis besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang terbagi lagi menjadi beberapa subbagian. Optimalisasi pembelajaran bagi peserta didik dapat dicapai jika pendidik bisa untuk membangkitkan minat belajar tinggi bagi siswa. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu, mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka dilahirkan melalui engkau, tapi bukan darimu. Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu, karena mereka memiliki pikiran sendiri. Engkau bisa merumahkan pikiran mereka, tapi bukan jiwa mereka, karena jiwa-jiwa itu tinggal di hari esok, yang tak pernah dapat engkau kunjungi meskipun dalam mimpi. Engkau bisa jadi seperti mereka, tapi jangan coba menjadikan mereka sepertimu, karena hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video ini. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.